Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada sukacita sore hari ini semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus dahsyat ya. Membawa kita sore ini untuk kita ikut doa Galilea Blessing Ministry. Ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita sekarang hendak memulai ibadah kita. Kita akan memuji, menyembah dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, kita sekarang bersatu dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami Bapa di wadah Galilea Blessing Ministry pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami akan mendengarkan pesan-pesan-Mu yang indah ya Bapa. Agar urapi kami semua ya Bapak yang hadir pada sore ini agar kami dapat terberkati ya Bapak. Berikan juga urapan-Mu ya Bapak kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Kau berkati beliau ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mohon Bapak Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapak. Kiranya semua dapat berjalan dengan lancar. Kau jauhkan dari segala roh-roh yang akan mengganggu kami ikat, katakan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, doa ini kami serahkan di dalam tangan anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, kita akan memuji Tuhan. Saya persilakan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan, damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan, damai yang diberikan, amin, sangat besar, damai yang jadikan hati gemar, selamat. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama yang di rumah. Damai yang diberikan, damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Amin. Shalom, Sis
Rebel. Shalom Bu Juni. Shalom Bu Lydia. Ya. Terima kasih. Kita tadi sudah mendengarkan pujian. Damai yang diberikan sangat besar kuasanya. Damai yang jadikan hati kita senang. Tuhan beserta kita sepanjang jalan kita. Harus menyerahkan segala aspek kehidupan kita setiap hari kepada Tuhan. Karena Dia adalah kebenaran. Baik, selanjutnya saya persilakan Bunda Yuni untuk doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami semuanya hingga kami bisa berkumpul pada saat ini. Meskipun kami hanya melalui Zoom, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus ada di dalam tempat kami masing-masing, ada di dalam hati kami masing-masing. Karena Kau baik penuh dunia. Berkati urapi kami semua anak-anak-Mu yang ada di dalam Yesus. Kami sehat sempurna, sukacita yang ada. Urapi kami semua Tuhan. Juga semua peralatan yang kami pakai ini Tuhan. Baik di NPR semua Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Dan semua bisa kami pergunakan dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Karena semua ada kemuliaan nama-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesai. Engkau ambil alih acara semuanya ini Tuhan. Dan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya saya persilakan Bro Riel, kesaksian ya, Bro Riel ya Pak. Ya, sebelum ini kita dengar dulu dari Linda dan Dr. Teki nih yang udah lama nih. Ya, silakan. Ya, Linda. Silakan dibuka mic-nya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Salam kasih Kristus. Puji Tuhan. Ada kali ya 2 minggu saya yang ikut bersama-sama ya, Zoom. Mohon maaf. Dan saya hanya mau menceritakan pada waktu saya ke Bali itu memang nggak ada rencana. Rencana itu boleh bilang dadakan. Tapi kalau udah masuk dalam rancangannya Tuhan, pasti itu semua jadi, ya gitu. Jadi saya itu dengan sahabat saya dari SD, kelas 1 dari 1 SD di Manado, dan juga ada Nona dan suaminya. Jadi kita berempat, kita lewat darat. Itu temannya itu Teki tahu tuh, Jane Ratu. Ya, Jane Ratu. Jane Ratu. Oh, Jane Ratu. Ya, kita teman dari SD kelas 1 dia. Oh. Jadi BFF katanya. Puji Tuhan, jadi kita waktu berangkat ke Bali, pertama-tama selalu kita berangkat jam 4 pagi ya, dengan mobil. Jadi puji Tuhan, kita memulai waktu kita mau berangkat itu, kita juga di mobil, kita sama-sama, ketika kita kumpul semua, kita mulai dengan doa, ya gitu. Karena saya bilang selalu apapun yang kita akan perbuat, apapun yang kita kerjakan, biarlah semuanya itu dengan doa ucapan syukur. Jadi ketika perjalanan kami itu suaminya yang nyetir. Jadi pada waktu itu kita nggak langsung ke Bali, kita ke Surabaya, mampir Surabaya. Di sini saya memberikan suatu kesaksian ya, bahwa Tuhan memang sungguh baik selalu gitu, dan Dia turut bekerja. Pada waktu saya diajak, jujur saya aduh gimana ya, tengah bulan lagi gitu ya, artinya saya kan hanya dapat dari belas kasihan Tuhan melalui anak saya nggak pernah mau minta-minta ke anak saya gitu. Jadi kalau saya dikasih, puji Tuhan, nggak dikasih, puji Tuhan juga ya gitu. Jadi akhirnya saya nggak memberanikan diri dulu ngomong ke anak saya. Ada satu kesempatan kita makan siang bersama, di situ saya ngomong, tapi responnya oh puji Tuhan kata anak saya, tapi belum kelihatan tanda-tanda untuk ada bantuan, enggak. Jadi saya coba dengan iman aja, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan pasti Tuhan siapkan, saya gitu. Pada akhirnya disinilah ketika kita berharap, ketika kita hanya bersandar sama Tuhan, kita tidak mengandalkan siapapun juga, sekalipun itu anak. Karena saya pikir ya kalau di saat terakhir saya memang Tuhan gak izinkan, ya udah
berarti saya sorry ke teman-teman, saya nggak bisa ikut, saya gitu. Tapi puji Tuhan 2 hari sebelum saya berangkat, anak saya langsung WA ke saya. Dan itu yang nggak pernah saya pikirkan, gitu. Yang saya tidak bayangkan, saya hanya bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Jadi puji Tuhan, pada akhirnya dengan penyertaan Tuhan, Tuhan sediakan semua yang saya perlukan juga, gitu ya, melalui anak saya. Dan itulah yang saya bisa saksikan bahwa apapun yang kita perbuat, biarlah kita mulai awalnya itu bukan dengan rencana demi rencana, tetapi itu mulai dengan doa. Ketika kita bawa di dalam doa, Tuhan yang sediakan. Saya saat itu secara kasat mata, karena saya boleh bilang bulanan saya hanya pas 1 bulan. Gitu. Jadi kalau saya mau lebih-lebih, ya hanya menunggu kemurahan Tuhan. Dan saya hanya bersyukur, saya nggak pernah meminta lebih daripada apa yang saya dapatkan. Tapi disitulah Tuhan, Dia menyediakan semua yang kita perlukan di saat yang tepat. Jadi buat saudara-saudara seiman, saya hanya bisa sampaikan, tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tahu kerinduan saya untuk pergi juga, tapi saya tidak memaksakan diri. Tapi Tuhan puaskan hasrat saya boleh bersama-sama teman saya pergi, dan puji Tuhan juga pada akhirnya kita juga boleh mampir ke beberapa kota-kota. Jadi ada Surabaya, ada ke Batu, terus sebelum kita penyeberangan tuh ada apa tuh namanya saya lupa, bukan Cirebon ya, apa ya gitu, pokoknya Cici ya gitu di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kita penginapan tempat tinggal yang terbaik yang nggak pernah kita bayangkan, karena ada kemudahan demi kemudahan. Kebetulan teman saya Jen itu kerja dan melalui perusahaan kerjanya itu mendapat diskon. Jadi ketika kita mendapat itu hotel, jadi kita mendapat diskon demi diskon. Jadi begitulah kesaksian saya, bersama Tuhan Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan Yesus kita sanggup, Tuhan menyediakan, menyempurnakan segala sesuatunya. Haleluya. Amin. Ya, berikutnya Dokter Teki nih, udah lama nggak ketemu. Juga 2 minggu ada nih juga nih ya. Enggak juga, cuma sebentar aja kok, waktu berlalu. Oke, karena kawan saya minta ini, saya bukan kesaksian, saya cuma mau cerita aja, sharing cerita. Jadi pada waktu belum lama terjadilah, waktu hari Minggu, nggak tahu kenapa, ya biasa dalam pekerjaan banyak kejadian. Ada ya stres lah, adalah yang ngiri, ada yang ini, sehingga membuat hari Minggu itu saya jadi stres begini. Ya sudah, tadinya mau calling ke Dani, minta mau didoain ke Dani. Tapi begitu, saya berdiri di hotel, lihat rumah sakit, dan berdoa, ya Tuhan, apa yang terjadi, terjadilah. Ya, itulah yang terjadi. Gak sampai 5 menit, telepon saya berbunyi, kering. Saya lihat apa yang masuk ini. Ternyata jawaban. Begitu kita buka, itu ada orang yang orang nggak saya kenal. Tunggu, ada ceritanya. Dia kasih satu cerita. Itu ada keledai dan harimau. Mungkin Bro Dani udah lihat ya, sudah pernah mendengar keledai dan harimau. Keledai bilang rumput itu biru. Si harimau bilang enggak, rumput itu hijau. Akhirnya berbantah-bantahan lah mereka berdua. Akhirnya mengambil keputusan, kita cari hakim. Hakim itu singa, raja singa. Nah, datanglah mengadu, keledai langsung bilang, lapor itu rumput itu hijau, tapi si harimau ini bilang rumput itu dia bilang rumput itu biru, tapi si singa ini bilang rumput itu hijau. Nah, ini kita baca ini ya, ini kita cerita, kita baca di pesan itu.
apa? Akhirnya waktu dia cerita itu, si Raja Singa itu memutuskan, iya, membenarkan, benar rumput itu biru. Jadi kan si keledai kan, si Dangkei ini kan senang dong, wah saya menang itu, wah dia langsung berteriak-teriak, rumput itu biru, rumput itu biru. Si harimau dihukum oleh apa? Oleh si singa itu 3 hari tidak boleh ngomong. Waduh, si harimau ini penasaran. Waktu sudah pergi begitu, dia tanya ke singanya, kenapa begitu, kan rumput hijau. Nah ini ada arti di belakang ini. Mungkin sudah ada yang dengar, ya sudah tahu ceritanya. Oke, saya cerita aja. Ternyata si harimau itu jawab, kamu benar, kamu sudah tahu itu rumput itu hijau, tetapi kenapa kamu melayani orang yang tahu orang yang si keledai yang dungu seperti itu? Jadi saya hukum kamu itu karena kamu melayani orang yang dungu, yang sudah seperti itu. Nah, disitulah saya menyadari, oh plong, kenapa saya harus pikirin yang orang-orang dungu itu ngomong ya. Lebih baik saya percaya bahwa itu Tuhan itu yang saya bilang, saya bodoh kalau saya stres kalau gara-gara orang berkoar-koar, yang si dungu berkoar-koar. Nah itulah salah satu yang menyadarkan saya, sehingga saya plong. Di situ plong, stresnya reda, menyadarkan. Nah ini makna di sini, bahwa doa itu langsung dijawab oleh Tuhan. Nggak sampai 5 menit jawaban itu muncul. Nah ini dia, ini merupakan satu sharing aja bahwa doa kita itu didengar kok. Itu aja Dani. Ya, itu cerita pendek tapi bermakna buat saya. Ya, kita dapat ilmu baru lagi, ilustrasi tentang keledai dan harimau. Iya, itu yang saya suka itu apa ya? Yang saya kaget itu nggak sampai 5 menit setelah saya berdoa jawab. Iya. Jawaban muncul. Itu buat Pak Sasa jadi bahan khotbah itu. Dapat ilmu baru tuh. Thank you. Doa itu kuat. Ya. Itu sebetulnya cerita itu luar biasa ya. Jadi cerita tentang harimau dan keledai ini kalau kita maknanya ya itu diartikan kita perdalam, itu mengandung hal-hal yang pesan yang luar biasa yang bisa disampaikan ya, bagaimana kita dikatakan Bro Teki, jangan kita menanggapi ya hoax atau cerita-cerita yang memojokkan kita, itu sebetulnya nggak berguna dan tidak akan membangun iman kita ya. Dan itu ya. Dan itu sehingga seperti Tuhan juga mengizinkan kita supaya kita lebih banyak berdiam ya. Mulut kita nih hati-hati, jangan mulut kita nih jangan kita merasa hebat, kita merasa mungkin kita benar. Tapi Tuhan sebetulnya dari pengajaran dan cerita di Dr. Teki itu, Tuhan sedang mengajar kita juga ya, bahwa kita nih harus juga jangan mengambil sikap yang kemudian langsung kepada orang yang menjahati kita, atau orang yang tidak mengerti kita dengan emosi dan stres. Betul sekali ya. Oke. Ya, thank you Teki. Ya, silakan Bu Lydia. Ya, mainnya dibuka. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Brother Ril Tarore. Ya. Itu Ril udah kangen sama Ngana Teki. Siapa? Ril so kangen pangana. Ya. Itu dia juga sudah lama nggak muncul loh itu. Ya silakan Ril. Mic-nya dibuka. Ya sudah. Atau turambu dulu Ril.
Sudah, Kak, kok, sudah tunggu. Teman-teman semua, yang dengan terima kasih terlalu rendah. Yes, thank you Real. Pujian yang luar biasa ya. Silakan Ibu Lydia. Terima kasih Pak Riel Karore untuk kesaksiannya Yesus kekasih jiwaku. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Surya untuk sharing firman Tuhan. Ibu Tina katanya. Ya, Ibu Tina ya. Oh, sorry, Ibu Tina ya. Saya Maaf persilakan. katanya Pak Surya nyuruhin saya, boleh ya? Boleh. Boleh Bu, silakan. Ya, saya sore ini kepingin sharing sama-sama tentang hak dan kewajiban. Ya, setiap orang menurut saya, semua, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran sekali. Kedengaran sekali, terima kasih Pak Dokter. Di dunia ini punya dua ya, yaitu hak dan kewajiban. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai manusia lebih memberatkan, lebih menginginkan tentang hak-hak kita ya. Hak kita jadi istri, hak kita jadi anak, hak kita jadi, pokoknya hak-hak kita cari. Tetapi kita kurang sadar dengan kewajiban kita. Kita punya hak jadi anak Tuhan, kita klaim segala, aduh. Pokoknya hak yang kita utamakan. Ya, kebanyakan gitu. Tapi kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, apa?
ya yang harus kita lakukan tentang dua itu, yaitu hak dan kewajiban. Kita lihat suri teladan dari raja yang maha besar, raja yang paling kaya, paling agung, yaitu Salomo. Kita lihat di 2 Tawari pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Kita cari dulu ya. 2 Tawari dulu. Saya juga belum cari masalahnya. 2 Tawari pasal 1 ayat yang ke-12. Begini. Bukan yang ke-12, ya mulain ayat yang ke-7. Mulain ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Nah, saya bacain dulu ya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan ayahnya. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkau yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau inginkan, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada raja-raja sesudah engkau. Puji Tuhan. Itu ayat yang kita baca ya. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat ini terjadi ketika Salomo mempersembahkan persembahan kepada Allah, membakar korban bakaran di Bukit Gibeon ya, bukit yang besar, dan dia bakar 1000 korban bakaran kepada Allah. Jadi banyak banget gitu ya, 1000. Nah, dia bakar, dia kasih Allah dengan kesungguhan hatinya, dengan tulus hatinya, dengan seluruh hatinya ya, dia kasih korban bakaran kepada Allah. Jadi Allah itu datang kepada Salomo malam-malam. Dia waktu datang dalam sebuah mimpi, dia tanya, Salomo, kamu mau apa? Nah, di sini Allah memberikan hak kepada Salomo untuk bisa mendapatkan apa saja. Sebab Salomo, kamu mau apa di sini ya? Kita lihat ayat yang ke-7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Jadi Allah kasih hak istimewa kepada Salomo waktu malam itu. Hak yang begitu luar biasa. Salomo, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Bagaimana dengan kita ya? Andai kata Allah datang malam-malam sama kita. Tina, misalnya dia tanya saya, Tina, kamu mau apa? Minta apa? Apa yang saya jawab? Kekayaankah? Kemasyurankah? Keagungankah? Atau yang lain? Yang kebanyakan manusia di dunia ini cari hal-hal seperti itu. Tetapi kita lihat jawaban bijaksana dari Salomo. Salomo bilang gini, tadi kita udah baca ya ayatnya. Saya akan terjemahin dengan kata-kata saya aja. Dia bilang, Tuhan kan yang udah kasih saya, Tuhan udah angkat saya jadi raja. Ya, sekarang rakyat itu banyak banget seperti pasir.
di laut. Jadi artinya banyaklah, nggak kehitung rakyatnya Israel. Karena memang Israel itu satu kerajaan yang besar ya waktu itu. Dan kewajiban daripada seorang yang jadi raja atas sebuah kerajaan ialah menghakimi rakyatnya yang punya masalah. Dia yang menghakimi gitu. Jadi Salomo ingat kewajiban dia yaitu untuk menghakimi orang-orang yang punya masalah. Bagaimana dia tidak punya kekuatan waktu itu? Dia dikasih hak istimewa oleh Allah. Dia cuma ingat kewajiban dia. Ingat kewajiban dia. Tuhan, kalau Tuhan udah dudukin aku sebagai raja, aku cuma minta satu, kata Salomo, yaitu di sini mintalah, berkatalah Salomo padanya, berikanlah aku kasih setiamu yang besar keteguhan ini. Ada ya saudara, di ayat 10. Berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Jadi Salomo itu waktu dikasih hak istimewa oleh Allah, dia ingat kewajiban dia. Dia ingat kewajiban dia sebagai raja, maka dia minta hikmat dan kebijaksanaan supaya kewajiban-kewajiban dia itu dia bisa laksanakan dengan baik dan menyenangkan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana dengan kita malam ini? Saya juga mau belajar tentang ini ya, bukan saya mau ngeguruin, enggak loh saudara. Kita mau belajar semua. Kalau kita di dunia ini punya hak dan kewajiban, ingatlah selalu hak itu akan mengikuti, tetapi kewajiban yang harus kita dahulukan seperti Salomo. Dia ingat kewajiban dia sebagai raja, dia harus menghakimi, dia harus memberikan jawaban-jawaban yang adil, yang baik, yang bagus. Ya, kadang-kadang kan sebagai manusia, Salomo juga manusia ya, raja manusia gitu. Bagaimana? Apakah bisa gitu? Makanya dia minta hikmat dan kebijaksanaan supaya dia bisa melaksanakan kewajiban dia dengan baik dan benar. Saudara, hak dan kewajiban itu adalah dua ya. Sebetulnya kalau saya juga mau belajar, mari kita utamakan kewajiban kita. Maka hak yang menjadi hak kita itu akan ngikutin sekalipun kita tidak cari, kita minta, hak itu akan ngikutin kalau kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik dan benar seperti Salomo. Lihat Salomo, dia akhirnya menjadi raja paling kaya, paling masyhur, paling apa. Cuman sayangnya di akhirnya ya Salomo itu kurang baik. Tapi saya tidak mau membahas akhir dari Raja Salomo. Saya mau bahas tentang hak yang diberikan oleh Allah. Kita juga mempunyai ya saudara sebagai manusia. Tentu kita punya kewajiban-kewajiban yang begitu banyak. Kita sebagai ibu, kewajiban saya ngurus 2 anak-anak. Sekarang mereka udah besar-besar, udah berikan cucu-cucu buat saya ya. Kadang-kadang kalau mereka lagi pergi kayak tadi, mantu saya lagi tugas, anak saya juga lagi kerja, anaknya dititip di saya 2. Nah, itu kewajiban saya kan, bantu mereka asuh cucu-cucu, itu kewajiban. Nah, begitu juga dengan kewajiban kita sebagai ibu, sebagai istri. Saya berusaha untuk bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai istri itu dari awal pernikahan saya sampai sekarang 45 tahun. 45 tahun telah berlalu, 46 tahun telah berlalu. Saya belajar menjalani kewajiban saya dengan baik. Ya tidak sempurna memang. Sebagai istri banyak salah, tapi kita jalani. Maka hak-hak kita terus mengikuti. Nah sekarang di Galilea Blessing Ministry juga kita punya hak dan kewajiban. Kita sebagai anggota dari Galilea Blessing Ministry. Mari kita berikan waktu kita yang baik untuk bisa mengikuti Galilea Blessing Ministry ini. Tepat dari 4:30 kalau bisa, kalau enggak ya dari jam 5. Kita udah ikut doa sungguh-sungguh. Kita juga belajar, kita juga diperkuat dan kita boleh terus melaksanakan kewajiban kita. Hak kita sebagai anak Allah, hak kita untuk mendapatkan apa yang Tuhan berikan. Itu pasti mengikuti kita dan di luar dari
dari pikiran kita. Itu. Jadi malam ini kita mau belajar tentang hak dan kewajiban. Utamakanlah kewajiban kita. Entah sebagai apa, sebagai suami, ya kasih makan istri, ya cari uang gitu untuk nafkahin istri. Soal besarnya atau kecilnya itu tergantung. Tapi sebagai suami ya kita harus begitu. Sebagai istri kita juga harus melayani suami dengan baik. Sebagai anak kita harus menghormati orang tua. Sebagai ibu kita harus asuh anak-anak kita. Ya. Mungkin saya kalau ngasuh anak ya udah liwat ya. Karena anak-anak saya udah besar. Dulu waktu kecil pun saya asuh mereka dengan sangat takut sama Tuhan. Saya selalu mengatakan pada anak-anak saya, takut sama Tuhan. Kenapa, Ma? Mereka suka ada pertanyaan begitu. Anak-anak saya itu orangnya selalu bertanya ya. Ya, kenapa, Ma? Ya karena mata Mama cuma bisa melihat kamu sejauh apa yang Mama bisa lihat. Di luar itu ada Tuhan, ada mata Tuhan. Takut sama Tuhan. Mau berbuat jahat, mau berbuat tidak baik, takut akan Tuhan. Jadi saya asuh anak-anak saya di dalam takut akan Tuhan. Di dalam ketaatan. Waktu belajar sekolah, juga saya didik mereka itu untuk terus melaksanakan kewajiban dia sebagai siswa ya. Akhirnya mereka juga semua sudah lulus, bisa masuk di UI ya, dua-duanya bisa lulus semua. Itu bukan karena saya yang bisa. No, saya nggak bisa. Tapi saya yang jadi ibu mau laksanain kewajiban saya gitu, asuh anak-anak saya di dalam takut dan taat akan Tuhan ya. Begitulah malam ini saya mau ajak kita semua. Saya juga mau belajar meskipun saya udah tua begini ya, umur udah banyak, tapi saya pengen belajar untuk mengutamakan kewajiban saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai sahabat Tuhan yang indah di matanya. Begitulah kayaknya renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini bisa membawa dampak buat kita semua ya. Kita boleh tanamin, kita boleh lakuin dengan baik. Kita belajar melakukannya atas bantuan Roh Kudus. Saya rasa kita bisa. Begitu aja Pak Dani dan semua saudara-saudara. Ya, makasih. Ya, puji Tuhan. Ini Ibu Tina ini udah hebat ini, udah bisa jadi pembicara nih. Ya, ya, silakan ya Ibu Lydia, kita kasih kesempatan. Ya ini Ibu Tina nih saya surprise juga bisa nyampein sharingnya luar biasa nih ya. Itu Bu Yuni sampai kasih angkat jempol ya. Oke, silakan Ibu Jenny mau komentar atau mau menambahkan. Ya, terima kasih Sustina, luar biasa. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Memang ya, Raja Salomo mulainya begitu luar biasa ya. Diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Tuhan, diberikan hikmat yang luar biasa sampai raja-raja yang lain pun ya sangat-sangat antusias pada dia. Tapi apa setelah itu? Dia menikah dengan begitu banyak istri dan selir yang tidak takut akan Tuhan, sehingga hatinya dicondongkan kepada penyembahan berhala. Sangat disedihkan sekali, karena apa? Dia permulanya baik, pada akhirnya tidak baik. Jatuh, ya. Di sini kita belajar untuk kita bertahan tetap di dalam Tuhan. Jangan kita dicondongin dengan siapapun, baik istri kita, baik siapapun yang mau mencondongin hati kita tolak dalam nama Tuhan Yesus, malah kita harus bawa mereka kepada Tuhan. Di sini saudara saya merasa ya, seorang istri itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan. Ya, tapi kita sebagai istri-istri, saya rasa kita harus pengaruhi suami kita ini untuk takut akan Tuhan. Maksudnya kita condongin kepada yang penyembahan berhala atau di luar Tuhan. Seperti anak-anak kita juga sama Sestina.
saya juga dari masih kecil ya, saya didik anak-anak saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan sungguh luar biasa sampai sekarang anak saya pun yang jauh di sana, dia tetap melayani pekerjaan Tuhan. Saya bilang, saya tidak dapat melihat, tapi Tuhan, kuasa Tuhan dapat melihat. Kamu harus cinta Tuhan, harus mengutamakan Tuhan, itu yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya rasa saya nggak usah panjang-panjang, banyak yang lain nanti nggak kebagian. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, Linda, silakan Linda. Ya udah tidur. Puji Mandi Tuhan. dulu ya. Memang seperti yang disampaikan, luar biasa. Ketika kita takut akan Tuhan, ya, hidup kita itu pada akhirnya kita bukan lagi yang seperti dikatakan dalam firman Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, dalam arti takut ini tuh bukan karena kita ketakutan ya, gitu loh. Kalau kita ambil di dalam bahasa aslinya, takut tuh bukan ketakutan gitu ya, rasa ada takut, tapi ada suatu kebanggaan atau ada suatu kasih dari kita gitu, untuk kita benar-benar nggak mau mendukakan akan Roh Kudus atau mendukakan Tuhan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, Roh Kudus yang dalam kita yang akan pimpin setiap langkah kita dari kebenaran kepada kebenaran. Jadi memang kalau orang kan artinya gini, kalau kita dasarnya kita nggak ada takut akan Tuhan, banyak hal yang akan kita perbuat. Artinya hal-hal yang secara duniawi ya, atau hal-hal yang hanya menyenangkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita ada roh takut akan Tuhan, makanya dibilang firman Tuhan bahwa roh takut akan Tuhan, artinya roh kita yang ada bersatu dengan Tuhan, ya, kita pun akan dimampukan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita itu untuk melakukan semua yang baik. Ketika kita ada takut akan Tuhan, kita akan menjauhkan atau tidak pun terpikirkan oleh kita untuk melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Jadi dasar daripada kekristenan itu adalah memang adalah kasih dan roh takut akan Tuhan. Jadi artinya roh yang bagaimana kita bisa perluas bahwa roh takut akan Tuhan bukan karena kita ketakutan, tapi karena kita bangga punya Tuhan, kita tidak mau mendukakan Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Itulah jadi roh takut akan Tuhan, kita selaraskan dengan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus selaras dengan kita, kita dibawa dari kemenangan kepada kemenangan, dari kasih karunia kepada kasih karunia, sehingga kita menjadi orang-orang yang teguh, kuat, seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita akan tetap terus dipimpin setiap langkah kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Amin. Ini mungkin ayatnya ya, saya bisa bacakan di dalam Mazmur 118. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Oke, Ibu Lydia, ada yang lain mau ini? Baik, saya akan menambahkan, yaitu hak-hak dari Tuhan itu kita selalu meminta kepada Tuhan tuh hikmat marifat kepada Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan kepada kita. Kalau untuk kewajiban hidup dalam kebenaran itu perjuangan melawan daging untuk menuju hidup dalam kebenaran menuju surga, itu perjuangan melawan daging. Kita menang atas dosa, hidup kita dalam kebenaran. Pengenalan akan kebenaran itu adalah kasih karunia Allah. Hidup ini butuh perjuangan. Perjuangan kita yang sesungguhnya yaitu mahkota abadi. Itu terdapat di 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Perjuangan yang kita yang sesungguhnya itu
untuk mencapai mahkota abadi. Dalam hidup ini kita harus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu seperti kita berdoa, menabur, baca firman Tuhan, dan melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya mungkin ada dari dokter, boleh Pak Dokter menambahkan hak dan kewajiban. Ya, jadi sebelum ini saya tambahkan ya, hak kewajiban itu adalah itu harus seimbang ya menurut saya ya. Jadi untuk secara umum hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan. Ya, hak dan kewajiban adalah dua aspek yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan. Bila seseorang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka secara otomatis hak itu akan menjadi bagiannya. Namun banyak orang lebih mengedepankan hak alias menuntut haknya dipenuhi dulu, tapi urusan kewajiban yang diabaikan. Ini Tuhan mau kita tuh jangan hanya nuntut hak kita sebagai anak Tuhan, tapi kewajiban kita ya harus kita lakukan dulu seperti dikatakan oleh Bu Tina. Jadi untuk mewujudkan suatu kemitraan yang baik, hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Seorang hamba dalam situasi ada kondisi apapun berkewajiban untuk taat pada tuannya, kepada Tuhan ya, yaitu mengerjakan sungguh-sungguh apa yang menjadi tugasnya ya. Taat artinya memberi diri dengan menundukkan keberadaan diri sebagai sikap hormat yang keluar dari dasar hati yang terdalam, bukan kepura-puraan atau sebatas menyenangkan sang tuan. Ini berbicara tentang dedikasi dan loyalitas. Itu yang mungkin saya bisa tambahkan ya. Jadi di sini bukan hanya kepura-puraan, tapi yang di sini yang dipentingkan adalah kesetiaan, loyalitas ya. Seperti kita tahu bahwa Salomo ini kelihatan waktu awal-awalnya bagus ya. Ya, tetapi akhirnya dikatakan oleh Bu Jenny karena dia tidak setia ya kepada perintah Tuhan, janji Tuhan, akhirnya dia menyimpang dari rencana Tuhan dan kita lihat kejatuhan daripada Salomo. Dia jatuh kepada wanita-wanita yang dia mengawini. Wanitanya itu selirnya ada, istrinya ada 400, selirnya ada 600 ya kalau nggak salah ya. Ya, itu jadi diperlukan adalah 700 ya, 700. Bayangkan 700 sama 300. ya, 700 sama 300. Saya bingung ini kok bisa sampai segitu banyak itu, sampai bisa hafal istrinya tuh bagaimana itu ya, 700 itu luar biasa itu ya. Ya, jadi yang penting di sini adalah bagaimana dikatakan bahwa kita perlu Tuhan sudah memberikan kita hak kita, tapi kewajiban kita yang harus kita lakukan adalah melaksanakan apa yang Tuhan mau yang kita lakukan ya. Oke, yang lain silakan Ibu Yuni. Nih, Ibu Yuni, silakan Ibu Yuni. Saya Ibu Yuni Sastra. Ya. Kalau Bu Juni juga mau, boleh. enggak ada. Ya, Ibu Yuni Sastra. Ini sastra boleh. Bisa, Kak. Ya, sudah saya buka. Tuh, kalau Bu Tina emang mantap. Jadi minggu depan Tuhan Yesus yang ditinggikan. Ya, Tereng Firman di mood ya. Langsung luar biasa Bu Tina ini. 2 Tawarikh 1 ayat 7 sampai 12. Di sini yang tentang hak dan kewajiban Salomo tentu aja ya yang tadi. Jadi kewajiban Salomo itu apa yang telah dilakukan untuk Tuhan? Dia selalu mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan dan itu di hadapan Tuhan. Dia dalam hal memuji Tuhan, taat kepada Tuhan, dia memang sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena tidak hanya dia tidak hanya minta haknya aja, tapi dia juga melakukan kewajiban-kewajiban itu sesuai dengan kemauan Tuhan. Jadi karena dia tuh Salomo ini minta
diberikan sama Tuhan. Salomo kau minta apa? Tapi dia tuh tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, tidak minta untuk membunuh orang-orang yang dibencinya. Jadi Tuhan tuh sangat mengasihi dia. Kenapa? Karena yang dia minta adalah hikmat. Kenapa? Karena Salomo juga tahu tanpa hikmat Tuhan dia tidak akan bisa memerintah negerinya dengan adil. Itulah yang diminta. Jadinya sebelum Salomo ini minta hak-haknya dari Tuhan, tapi dia lebih dahulu dia melakukan kewajibannya dulu. Beda dengan kita minta aja terus sama Tuhan. Tuhan berikan aku ini, itu. Tapi kewajiban kita ya sedikit sekali, hanya kalau kita hari Minggu ke gereja, doa kalau makan aja. Kalau mau tidur ya cuman Tuhan aku mau tidur. Tidak pernah memberikan tempat yang khusus untuk mendekat kepada Tuhan, untuk ada komunikasi sama Tuhan. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Itulah kewajiban kita itu tidak pernah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita mintanya hak kita aja. Tuhan berikan aku ini, Tuhan berikan aku ini, Tuhan aku mau begini, aku mau begitu. Tapi sementara karena kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak adalah milik kita, milik pribadi kita. Selama itu hak dan pribadi tidak seimbang ya begitu. Makanya kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi teladan di sekitar kita. Hak kita memuji Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menginjil kepada siapa aja itu harus kita lakukan. Biarlah kita ini nanti hak-hak kita, kewajiban kita sudah kita lakukan, hak kita juga pasti secara otomatis Tuhan akan memberikan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bunda. Iya, mungkin silakan Pak Sastra menyimpulkan semua pembicaraan kita. Haleluya, luar biasa, semua bagus. Tapi apa yang dikatakan Ibu Yuni, itulah sebetulnya Salomo. Salomo telah memberikan ribuan bakaran, itu merupakan kewajiban dalam perjanjian lama. Karena Salomo ini ada di perjanjian lama. Kemudian kita jangan hanya membicarakan berkat yang dia terima. Tapi berkat itu apakah berkat itu halal ataukah berkat itu kekal? Kekal ya. Kemudian hak itu adalah janji daripada Tuhan. Kita boleh mengklaim hak kita karena janji Tuhan itu adalah hak kita. Tuhan menjanjikan, kalau sebut banyak sekali apa janji Tuhan. Ya, kemudian Salomo pada akhirnya dia gagal dan Tuhan memperingatkan dia. Ya, kenapa dia diperingatkan? Karena dia gagal, ya, saya dapatkan dia gagal dalam hidupnya untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dan apa yang diketahuinya benar, dia tidak lakukan. Akhirnya dia ditolak oleh Allah. Jadi sangat sengsara sebetulnya, walaupun dia memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi dia tidak punya sukacita karena Tuhan menolak dia, karena kegagalannya dia. Itu sebetulnya yang didapat oleh Salomo. Jadi mengenai hak kita, itu merupakan janji daripada Tuhan. Boleh dibaca 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Semua diberikan janji oleh Tuhan. Yaitu apa yang tidak pernah Anda pikirkan, Tuhan pasti berikan. Dan tidak akan melebihi seperti, kalau dibaca lebih jelas, coba dibaca, siapa mau baca supaya pasti, atau saya bacakan. 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Ya, ini janji. Inilah bunyinya. Ya. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya, itu janjinya. Itu janjinya Tuhan. Itulah janjinya Tuhan. Kita punya hak
untuk mengklaim janjinya, tetapi dalam perjanjian lama untuk janji yang kita peroleh, yaitu bagaimana Kain dan Habel di dalam memberikan persembahannya. Jadi di sini Salomo memberikan persembahan korban bakaran ayat 6, yang satu ayat 6 dia memberikan korban bakaran ribuan korban bakaran sehingga Tuhan berkenan. Tetapi Tuhan memperingatkan Salomo, akhirnya Salomo itu gagal karena dia tidak beralih pada Tuhan, seperti disebutkan Ibu Bunda Yeni tadi, istrinya 700, bundetnya 300. Itulah kegagalannya. Jadi kekayaan yang dia peroleh tidak memberikan jaminan bagi kita juga, ya, tidak memberikan jaminan sukacita dan damai sejahtera. Karena kalau Tuhan memperingatkan dan kegagalan, berapapun kekayaan kita, Tuhan akan bisa hancurkan dalam hitungan yang tidak terlalu lama. Contohnya Titanic dalam hitungan detik habis, terusan Kobe di Jepang dalam hitungan detik habis. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap bisa bersama dengan Tuhan dan Tuhan berkehendak sama kita. Itulah kira-kira kesimpulan dari Salomo ini. Kita jangan tergiur dengan apa yang Salomo peroleh, tetapi Tuhan menolak. Tuhan tidak senang sama dia. Amin. Itu aja. Bagus. Kita mau masuk dalam doa ya Bu Lydia ya, tapi sebelumnya kita dengarkan lagu ini lagunya kesukaannya Pak Sastra nih. Patut, yang mana tuh? Mantap. Ya, ini nih Pak Sastra nih. Tadi yang sudah dinyanyikan oleh Rio ya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lagi ya, bersama ya, angkat kedua tangan kita. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Berikan tepuk tangan yang paling indah. Angkat kedua tangan kita bersama, yuk. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, yes, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama. Angkat kedua tangan menari. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Yes. Gerakan kakinya bersama, kiri lagi. Dengan gendang semua menari. Yes. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih dari hati yang paling dalam. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama. Siap menari, bergerak ke kiri ke kanan. Yo, yes. Bapak, Kau lihat umat-Mu menari di hadapan-Mu. Lagi katakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal. Dengan drum, dengan gendang, cepat. Yes. Yo, bersama dengan gendang ku puji. Yes.
Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sorakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus yang paling mengerti. Yesus yang paling mengerti. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai doa syafaat kita. Saya persilakan Pak Dokter untuk doa pemerintah. Pak Dokter untuk doa pemerintah, silakan. Ya Pak, saya apa Pak Dokter Eki. Sorry Pak Dokter Haryadi, sorry. Pak Dokter Haryadi, lupa saya ada dokter dulu. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada sore malam hari ini kami para peserta Galilea Blessing Ministry semuanya telah mendengar dan men-sharingkan firman Tuhan yang luar biasa bahwa kita selain punya hak juga punya kewajiban sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebentar saya akan mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami cintai. Bapa di surga, kami mengasihi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Engkau juga mengasihi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biar Kau pimpin Bapak Presiden dan semua wakil presiden, semua jajarannya supaya diberikan hikmat dan marifat untuk memimpin negara ini sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami mendoakan biar pandemi yang melanda seluruh dunia juga Indonesia ini segera berlalu Tuhan. Biar kami juga tetap mengharapkan bahwa di akhir tahun 2021 ini semua pandemi ini segera berakhir hanya untuk dan menjadi endemi biasa saja seperti flu. Juga Tuhan, biar vaksinasi yang sedang diselenggarakan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana pemerintah supaya semua bangsa kami semua dari Sabang sampai Merauke tervaksinasi mencapai sampai 80% sehingga mendapat herd immunity yang lebih bagus lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk TNI Polri tetap bergandengan tangan untuk memelihara memelihara negara kita, kesatuan negara Republik Indonesia ini, keamanannya semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya saya persilakan Ibu Linda Mande untuk mendoakan Pak Ril Tarore untuk mata kirinya dan kita semua yang hadir di sini dan yang tidak hadir. Tolongin Bu, tolongin Ibu Linda doain Mande. Pak Surya lagi kurang sehat tuh, lagi demam. Oh, oke. Dukung doa buat Pak Surya biar sehat. Dia lagi kurang sehat, lagi agak demam. Oke, jadi Bu Linda mendoakan Pak Ril Tarore. Iya. Ya, yang matanya dan Pak Surya. Dita boleh nggak? Dita juga mau Pak Surya. Oke, Pak Surya sakit dan Sis Dita apa Sis Dita? Aku lagi galau. Lagi galau. Oh, Sis Dita galau. Oke.
Oke. Mari. Dan ini Bu Linda. Oke. Mari kita satukan hati di dalam kasih daripada Kristus Yesus Tuhan. Ya Abba, ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini kami membawa ya Tuhan dupa harum kami ya Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan saat ini ya Bapa, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami mencium wajah-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, kami dapat merasakan kuasa-Mu yang mengalir ya Tuhan pada kami. Karena kami percaya mujizat Tuhan sedang dan sudah terjadi ya Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini dengan kesepakatan bersama Tuhan kami, para pendoa ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan Engkau yang turun tangan Tuhan pada malam hari ini. Engkau menjamah Tuhan mata dari Pak Ril ya Bapa. Mata kiri Pak Ril Tuhan sempurnakan oleh bilur Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau dokter segala dokter, tabib segala tabib ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan ya Tuhan, memulihkan bahkan menyempurnakan. Dan biarlah pada sore menjelang malam hari ini, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir pada mata Pak Ril. Mengalirlah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus, jamah mata Pak Ril saat ini juga. Sehingga kami tidak berulang-ulang lagi meminta permohonan ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dengan iman percaya bahwa saat ini juga, saat ini Tuhan, ketika kami menaikkan tangan kami, Engkau menurunkan tangan-Mu Tuhan, menjamah mata Pak Ril ya Bapa. Maka Tuhan bersabda, jadilah sembuh. Biarlah Tuhan Pak Ril boleh mempercayai dan memegang ya Tuhan akan janji-Mu ya adalah ya dan amin ya Bapa. Kami juga berdoa ya Abah ya Bapa. Engkau tahu Pak Surya Tuhan, yang di mana pada saat malam hari ini kesehatannya Tuhan terganggu. Di mana Tuhan ada ketidaksempurnaan di dalam tubuhnya ya Bapa. Engkau jamah ya Abah ya Bapa, lawat ya Abah. Biarlah Tuhan apa yang dia rasakan pada saat ini, kesembuhan terjadi demi nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, oleh salib Kristus. Tuhan katakan sudah sembuh demi nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Pak Surya boleh menerima doa ini dengan iman dan percaya, karena dengan iman percaya Tuhan, Pak Surya memperoleh kemenangan Tuhan. Dia menang atas penyakit. Pak Surya sehat sempurna demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau baik, sungguh baik, teramat baik ya Abah ya Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara seiman kami ya Tuhan. Atas ya Tuhan Sister Dita ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan hatinya. Engkau tahu kerinduannya. Engkau tahu harapannya ya Bapa. Engkau yang mendengar seruan hatinya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup Tuhan menyempurnakan ya Tuhan di dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Puaskanlah hasrat hati Dita ya Tuhan dengan kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dia tidak sendiri Tuhan. Dia mempunyai kekasih jiwa, dia mempunyai suami Yesus. Yesus sebagaimana ya kan firman-Mu berkata, suamiku adalah Tuhan itu sendiri. Dia tidak sendiri Tuhan. Engkau akan mendampingi ya Tuhan Dita Tuhan Yesus, menolong dia Tuhan di dalam pergumulannya Tuhan, tolong berikan jalan keluar,
Karena Engkaulah jalan keluar itu sendiri, Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan Biarlah supaya Tuhan kemenangan demi kemenangan boleh kita raih ya Tuhan bersama Engkau Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagahnya, tapi karena Roh-Mu ya Tuhan yang ada pada kita. Jauh terlebih besar dari segala masalah persoalan yang dia hadapi saat ini ya Bapa. Biarlah dengan iman percaya dia boleh ya Tuhan melihat ya Tuhan di dalam Roh bahwa Kristus yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Engkau yang akan menjadi penolong bagi anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan Engkau adalah Bapa yang kekal Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami berdoa juga Tuhan bagi semua kami yang ada ya Tuhan di dalam persekutuan saat malam hari ini ya Bapa. Engkau mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang maha tahu setiap isi hati kami. Engkau maha tahu kerinduan hati kami. Engkau yang maha tahu Tuhan apa yang menjadi persoalan di dalam hidup kami juga Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus adalah kesempurnaan kami. Ketika kami boleh ya Tuhan mengenal Tuhan Yesus secara benar, Tuhan, Engkau akan puaskan hasrat hati kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami tidak berjalan sendiri, karena ada Roh Tuhan dalam kami yang menuntun kami, membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, dan membawa kami Tuhan naik terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali ya Tuhan. Kami tidak akan melihat badai yang ada di depan kami, tapi kami percaya Roh Tuhan yang dalam kami jauh terlebih besar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pakailah kami ya Tuhan. Sebagai ya Tuhan pahlawan-pahlawan iman ya Tuhan. Kami semua ya Tuhan menjadi bejana-Mu yang akan Tuhan pakai Tuhan. Ketika pada waktunya kami semua akan keluarkan pergi ya Tuhan. Menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Sehingga setiap lutut bertelut. Lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dan kami boleh bersepakat dengan roh iman percaya kami. Bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah diberikan kemenangan demi kemenangan. Di dalam Tuhan Yesus kami adalah ya Tuhan sebagai umat pemenang akan menjalankan hidup kami. Hari lepas hari kami bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah pujian, hormat, syukur kami. Kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya saya persilakan Pak Sastra untuk penutup, Pak. Ada user nih, tunggu sebentar. Ini user nih siapa ya? Boleh bisa dibuka gambarnya? ini. Ya. Halo, user. Oke, Pak Sastra nanti berdoa buat Pak Dudung nih. Pak Dudung juga ada. Ya, silakan Pak Sastra. Ya, sebelum kita doa, kita mengucap syukur. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Semua pendoa-pendoa Galilia siap sempurna, diberkati. Sukacita hamba-Mu, Ibu Dida sudah selesai menyampaikan firman dan kami juga sudah selesai sharing. Tapi firman-Mu terus bergelora dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi berkat dan terus membawa kami ke dalam kuasa-Mu. Diberkati kami semua dan berkat yang kami peroleh adalah berkat yang kekal dan berkat yang membuat kami sukacita, bukan membuat kami kesulitan, dan berkat yang kami peroleh adalah berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih kami ucap syukur atas firman-Mu ini. Ya, saya akan berdoa untuk Pak Dudung yang akan operasi. Kami doa operasinya berjalan dengan baik, tapi kami mohon kalau Engkau berkenan, karena kami ingin menolak pisau operasi, tetapi dengan darah Kristus dan Yesus Kristus, semua penyakit apapun dari Pak Dudung sudah disembuhkan. Tapi kalau kehendak-Mu untuk operasi yang terbaik, itu adalah hak prerogatif Tuhan untuk melakukan. Engkau berkati dokter yang melakukan operasi, tangan-tangannya yang terampil, dan juga obat-obat yang dipergunakan, obat-obatan yang tepat, sehingga memberikan kesembuhan dengan mukjizat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga doa yang sakit malam hari ini disembuhkan. Pak Surya sembuh,
Siapapun yang sakit, yang rindu, diberikan kelegaan. Kita mengalami kerinduan. Apapun yang dirindukan, Tuhan nanti akan jawab, karena Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Tetapi kadangkala manusia tidak memahaminya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar lagi akan meninggalkan Zoom ini. Engkau jamah kami. Beri kami kesehatan yang sempurna, dan besok akan bertemu kembali pada jam 5 lagi dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami telah menerima berkat-berkat firman-Mu, karena Engkau berkata dalam 1 Raja-Raja 3:13, apapun yang tidak pernah kita pikirkan, yang terbaik Tuhan pasti berikan, karena itu adalah janji Tuhan dan kewajiban kami untuk mengklaim janji-Mu. Amin.